berbicaralah pada kami. Percaya bahwa firman ini membuat kami semakin mengetahui tentang apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kami. Jadi dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Siapa yang percaya saudara, satu bulan ini kita diberkati oleh Yesus Kristus? Lambaikan tangan tinggi-tinggi coba saudara. Boleh tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Dan pada momen ini saya akan menyampaikan dengan topiknya adalah penunggang kuda melawan Yesus Kristus. Di akhir zaman ada banyak hal-hal yang terjadi, ya. Sebagaimana ada inflasi yang naik. Coba saudara perhatikan, sekarang ini bukankah pajak sudah bukan lagi 10% tetapi 11% katanya. Jadi kalau saudara makan di restoran, saudara beli barang elektronik atau apapun, itu naiknya 11%, bukan 10%. Inflasi sedang terjadi. Hal yang sama, deflasi juga sedang terjadi. Bagaimana kita hidup dengan keadaan yang seperti itu? Bukan cuma itu, ternyata barang-barang pun juga naik. Minyak goreng naik, ya, bensin, solar langka. Tetapi masalahnya gajinya tetap, saudara, bahkan dikurangi katanya. Lalu gimana cara kita ini hidup di dalam keadaan semacam itu? Juga di dalam kondisi kita dengar ada bangsa lagi perang sama bangsa yang lain. Kita melihat juga ada penyakit yang muncul. Katanya COVID-nya punya anak laki, dari Omikron kepada apa lagi saudara, Kron entah Omikron atau apapun yang Kron begitu. Tapi dia terus bermutasi demikian rupa. Jadi dengan keadaan semacam itu, bagaimana cara kita ini menyikapi sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita perlu takut? Apakah kita khawatir? Atau justru kita malah diberkati Tuhan di sana? Kalau saudara perhatikan, ada dalangnya yang membuat hal-hal itu terjadi semua. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Kalau saudara perhatikan, di sini kita akan memperhatikan ada 4 penunggang kuda yang membuat dunia ini menjadi kacau balau dan merajalela. Ya, di ayatnya yang kedua dari Wahyu pasal yang ke-6 dikatakan di sana, aku melihat seekor kuda putih dan ia menunggang di atasnya memegang sebuah busur, kepadanya diberikan sebuah mahkota dan ia keluar sebagai penakluk yang menaklukkan. Jadi begitu akhir zaman terjadi, itu ada penunggang kuda, kudanya warnanya putih. Di atasnya penunggang itu mengenakan mahkota dan di tangannya ada busur. Menurut saudara, siapakah dia? Kudanya putih, Pak. Iya, besar. Ada mahkota di kepalanya. Orang berkata, Yesus itu. Ternyata bukan, saudara. Nah, kerjaannya si penunggang kuda putih ini adalah menyesatkan banyak orang. Saudara memikir dia Yesus, tetapi dia bukan Yesus. Dia membuat orang menebar ketakutan. Crown, Yunaninya corona. Jadi fungsi si penunggang kuda putih ini mengajarkan ajaran yang salah. Hati-hati di akhir zaman. Akan ada banyak jalan yang kita sangka lurus, tetapi nyatanya jalan itu justru menghanyutkan atau menghancurkan. Investasi yang menggiurkan, kesempatan-kesempatan yang kelihatannya berpotensi membuat kita semua hidup lebih tenang, tetapi bodong semuanya, saudara. Hati-hati. Karena di akhir zaman penunggang kuda putih ini kerjaannya dia adalah menyesatkan banyak orang. Karena kita pikir dia adalah Yesus, tetapi ternyata bukan Yesus. Ya kan? Ini yang pertama. Tapi saya berdoa saudara, semua di sini dilindungi oleh Yesus Kristus. Sehingga tidak ada keputusan-keputusan yang salah mengakibatkan kita semua menyesal di kemudian hari. Amin. Siapa yang percaya kita dilindungi oleh Yesus Kristus? Boleh tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan kita. Ayat yang keempat, lanjut dari Wahyu 6. Ini materai kedua dibuka, ada makhluk hidup itu dan keluarlah kuda yang lain berwarna merah api. Dia menunggang di atasnya telah dikaruniakan untuk mengambil damai dari bumi. Sehingga mereka saling membunuh. Kepadanya diberikan pedang dan besar. Pedang yang besar. Yang kedua adalah penunggang kuda ini kudanya warna merah. Kerjaannya yang satu ini mengambil damai dari bumi. Sehingga terjadinya perseteruan, gegeran, berantem, ya ada perpecahan, sehingga bangsa melawan bangsa, negara melawan negara. Saudara lihat inilah yang terjadi.
Mungkin saudara melihat saya berkata gini, apa urusannya sama saya? Itu kan kalau bangsa mau perang ya silakan perang aja. Pertanyaan saya begini Pak, coba kalau dunia ini sedang perang dunia ketiga, Indonesia kira-kira ikut nggak? Ayo coba. Jadi kalau ada perang dunia yang terjadi ketiga gitu ya, kira-kira Indonesia itu bakalan ikut perang dunia apa enggak? Orang berkata gini, nggak mungkin Pak, Piala Dunia aja nggak ikut, apalagi perang dunia ikut. Saudara lihat, jadi yang dikerjakan oleh si kuda merah ini adalah ngambil damai sejahtera. Tetapi kalau misal bangsa sama bangsa, apa urusannya sama kita? Tunggu dulu, saya bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah saat ini saudara hilang damai sejahteranya di rumah tangga sehingga suami sama istri berseteru? Quarrels, ya berantem terus. Orang tua sama anak belum ada solusinya. Mertua sama menantu perang-perang dingin. Ayo, seakan-akan menjadi musuh di dalam selimut, baik di depan, buruk di belakang. Ini tidak ada damai sejahtera. Ayo kita makan bersama. No. Kenapa nggak mau? Ya karena ya tidak nyaman. Setelah lihat dulunya rekanan ngerintis kerjaan, satu rekan tuh wah akur, tapi dengan jalan sesama partner sendiri berantem saudara. Nah ini adalah kerjaan daripada si kuda merah, membuat relationship-nya itu menjadi hancur. Dipercaya sudah tidak bisa lagi. Ini spirit. Apakah saat ini Anda ada di situ dan kehilangan damai sejahtera? Yang ada hanyalah marah, benci, dendam. Ini kerjaannya si kuda merah. Kenapa? Karena setelah kuda putih bikin kita tersesat, bikin pikiran kita itu salah ambil keputusan, lalu kita berantem perang, tukaran sendiri kan gitu saudara. Itulah si kuda merah. Tapi saya percaya dan berdoa semua di sini ya terimalah damai sejahtera. Yesus datang memberikan damai. Anda pulang di tempat ini tidak ada lagi yang marah, tidak ada lagi yang benci atau pahit hatinya, tapi kita semuanya terima damai dan sukacita sorga dinyatakan dalam kehidupan kita. Tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Lanjut yang kelima, dia membuka materai ketiga. Dan lihatlah seekor kuda hitam. Hitam sekarang yang menunggang di atasnya megang timbangan di tangannya. Lalu mendengar suara tengah empat makhluk hidup itu berkata, setakar gandum sedinar dan 3 takar jelai sedinar. Jadi yang ketiga ada kuda hitam muncul. Nah kuda hitam ini kerjaannya dia adalah bikin orang-orang itu lapar, kelaparan semua. Mana ada bangsa kalau perang tambah makmur? Tidak ada. Negara kalau lagi perang apakah mengalami semakin subur tanahnya, semakin makmur rakyatnya? Tidak. Mana ada rumah tangga kalau lagi berantem makin diberkati oleh Tuhan? Tidak ada. Sehingga yang terjadi kuda hitam ini membuat orang-orang tuh menjadi kelaparan. Mau makan susah, dapat duit dari mana tidak ada. Apalagi inflasi pada naik semua. Lihat di sana, setakar gandum sedinar, mahal sekali. Dari mana kita bisa makan? Gandum itu untuk bikin roti. Mana bisa kita bikin roti kalau harganya segitu mahalnya? Mau dijual berapa? 2 dinar kah? Nah, ini kerjaannya daripada si kuda hitam. Maka ada di antara saudara yang sedang bingung untuk bagaimana cara saya menyambung hidup. Seakan-akan semuanya harga tidak lagi terjangkau. Masuk mall dulu itu 5.000, sekarang 10.000. Itu mau keluar masuk bagaimana? Katanya kalau mau olahraga di mall, nge-gym di mall begitu kan bayar parkirnya aja sudah tidak cukup saudara. Ya kan? Ini kerjaan daripada si kuda hitam. Dia datang untuk membuat kita semakin kekurangan. Yesus datang membuat Anda semakin berkelimpahan. Dan saya percaya kita ini dalam Yesus terima kemakmuran yang luar biasa. Tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan kita. Lanjut membuka materai keempat. Ayat yang ke-8, seekor kuda hijau pucat menunggang di atasnya namanya kematian. Alam maut ikut bersamanya, diberi kuasa membunuh 1/4 penduduk bumi dengan pedang, kelaparan, kematian dan binatang-binatang buas. Yang terakhir kuda hijau pucat. Dia datang dengan penunggangnya namanya death, kematian. Tugasnya dia membawa rasa duka yang mendalam, membuat orang, bayangkan saudara, Anda melihat yang Anda kasihi, bisa jadi itu suami, bisa jadi itu istri, atau itu anak saudara, didatangi oleh si kuda hijau pucat.
Seakan-akan dia mau merebut anak dari saudara. Rasa duka yang mendalam berkata, jangan kau ambil yang ku sayangi ini. Suamiku aku masih butuh, istriku aku masih butuh, anak-anakku ini aku sudah besarkan. Sekarang masa mati direbut oleh si penunggang kuda hijau pucat. Apakah saat ini ada di antara saudara yang berkata, sedang berhadapan dengan itu? Saudara melihat yang Anda kasih terpasang ventilator, dan saudara berkata, jangan kau ambil anakku, Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan. Nah itu saudara, itu kerjaannya si kuda hijau pucat. Nah sekarang bagaimana solusinya? Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita menghadapi itu semua? Karena kalau kita hadapi dengan kekuatan sendiri, kita pasti tidak akan pernah bisa menang melawan 4 penunggang kuda yang sedang berkeliaran di dunia, yang terutama di akhir zaman ini. Bukan dengan kekuatan kita. Nah, kudanya besar, kuda kita kuda lumping, mana bisa kita menang melawan itu semua. Lalu solusinya bagaimana? Oke, lanjutkan di dalam Wahyu 4 ayat yang ke-6. Kita akan melihat di sini 4 sosok. Ya. Di tata tersebut ada laut kaca serupa kristal, di tengah-tengah ada 4 makhluk hidup yang penuh dengan mata, di depan dan di belakang. Ayat ke-7, makhluk hidup yang pertama serupa apa? Singa, kedua seperti lembu, 3 seperti manusia, yang keempat seperti serupa Raja Wali yang sedang terbang. Nah ini menarik. Jadi 4 makhluk ini yaitu Raja Wali, ya, lembu, singa, dan anak manusia, 4 ini adalah wajah daripada Yesus. 4 wajah Yesus. Dan 4 wajah ini menggambarkan 4 Injil tentang kehidupan Yesus yang lahir, mati, dan bangkit, saudara. Nah, sekarang kita akan melihat seperti apakah Yesus ini. Kalau saudara melihat Yesus sebagai Raja Wali, maka saudara akan menyadari bahwa Dia sebagai Tuhan Anda, Tuhan satu-satunya dan Juru Selamat. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya firman, firman itu bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Saudara mengenali Yesus sebagai Tuhan, sebagai pencipta yang pegang kendali. Dia yang mengendalikan hidup kita. Itulah Yesus kalau Anda perhatikan sebagai Raja Wali. Pertanyaan saya begini, siapakah Tuhan dalam hidup saudara? Loh pasti Yesus. Tunggu dulu. Ada Tuhan yang lain dalam diri kita. Selain Yesus itu bisa jadi kalau tanpa kita sadari. Terus siapa Tuhan yang lain tersebut? Yang menjadi Tuhan dalam hidup kita selain Yesus. Kadang-kala kita menjadikan diri kita sendiri sebagai Tuhan. Kita menata hidup kita. Harusnya kan Tuhan yang ahli menyelamatkan, tapi Anda mencoba menyelamatkan diri Anda sendiri. Saya sedang mencoba menyelamatkan keluarga saya. Saya sedang mencoba menyelamatkan keuangan saya. Makanya saya cari pinjaman hutang. Tunggu dulu. Kalau saudara mencoba menyelamatkan, kita ini tidak ahli menyelamatkan. Yang ahlinya ahli dalam menyelamatkan siapa? Yesus. Karena Dia Juru Selamat. Maka izinkan Yesus yang ahlinya menyelamatkan keuangan, kehidupan, keluarga, kesehatan kita. Kadang-kala yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah ego kita sendiri. Nggak bisa saya begini. Pak sebentar Pak, gini Pak, saya kasih tahu Pak caranya begini ya. Harus begini. Nggak boleh, saya nggak. Itu kadang-kala ego yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Come on. Yang harus jadi Tuhan dalam kehidupan kita adalah siapa? Yesus. Kalau Tuhan yang mengendalikan hidup saudara, Tuhan yang menata hidup saudara, Tuhan yang menetapkan langkah kaki saudara, saudara akan dituntun dari kemuliaan menuju pada kemuliaan. Mari pada momen kali ini, kembalikan semua kepada Yesus Kristus. Dan Yesus yang pegang kendali dalam kehidupan kita sepanjang 1 bulan dan seterusnya. Lihat, perhatikan, perjalanan Anda dibuat berhasil. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kesaksian hidup kita semua. Amin. Yang percaya tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Lanjut, lembu. Kita mengenal Yesus sebagai apa? Hamba. Kalau saudara melihat Yesus sebagai lembu, kita mengenali Yesus sebagai hamba. Markus 1 ayat 10. Sesudah keluar dari air, dia melihat langit terbuka dan Roh Kudus yang bagaikan merpati turun ke atasnya. Hamba itu seperti apa? Siap melayani. Yesus datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Lembu itu strong to labor. Kuat untuk berkarya, saudara.
Dan kita tahu saudara, karena Yesus datang dalam kehidupan kita bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Maka lihat, pertama kali yang dia lakukan dalam kehidupan Anda ketika dia datang, maka dia akan bertanya gini, ada yang bisa saya lakukan buat Anda? Is there anything that I can do? Dia akan melihat apa yang menjadi kebutuhan saudara yang paling utama pada saat ini. Apakah mungkin ada hati saudara yang sedang luka? Izinkan aku membalut hatimu. Karena dia datang untuk melayani saudara. Kalau dia lihat kaki saudara ada luka, dia akan turun. Maksud turun adalah dia akan berada satu keadaan dengan saudara. Dia tidak tunggu, engkau harus berdiri, engkau harus suci, engkau harus kudus, engkau harus berada level sesama dengan saya. No. Tapi Yesus turun di dalam kondisi yang seperti engkau, yang seperti saudara apa adanya. Dan dia berkata, it's okay, I am here for you. Aku ada di sini buat kamu, kata Yesus. Dan dia akan berkata, ada yang bisa aku bantu. Silakan dibalut. Ya. Atau mungkin ada yang tercampakkan. Ada saudara hidupnya orang tuh sampai kayak sampah. Dia sudah dibuang, sudah tidak dianggap, ditaruh di tempat yang bau kotor. Tapi ketika Yesus datang, dia lihat saudara dan dia lihat, oh, it's okay. Dia ambil dan dia angkat kita. Setelah diangkat oleh Tuhan, dia perhatikan dan dibersihkan oleh Tuhan. Ya, dibersihkan dari yang merah menjadi putih seperti salju. Setelah itu diangkat oleh Tuhan dan kemudian dijadikan alat kemuliaan. Inilah saatnya di mana Yesus mau melayani kita semua. Karena setelah kita dilayani oleh Yesus, hidup saudara tidak akan lagi menjadi sama. Ya, saya percaya pada hari ini juga Tuhan datang dan menjamah hidup saudara, membuat hidup saudara menjadi beda. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin Tuhan berikan solusi jalan keluar untuk alami kemakmuran. Dalam Yesus kita terima yang terbaik. Amin. Yang percaya tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan. Kalau saudara melihat Yesus sebagai singa, Anda melihat dia sebagai raja. Dia Matius 4:17, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya Yesus membawakan kepada kita kerajaan surga. Dan di dalam pemerintahan kerajaan surga tidak ada yang kekurangan. Ini berbicara tentang Jesus Kingship. Kerajaan Yesus tidak ada satupun yang kekurangan. Dan saya percaya saudara, kita semua di dalam Yesus alami kemakmuran yang berkelimpahan. Anak manusia, kalau kita mengenal Yesus sebagai anak manusia, maka kita akan melihat dia seperti Lukas 5:24 dikatakan, sebab anak manusia mempunyai kuasa di dunia untuk mengampuni dosa. Wow. Di mana anak manusia ada di atas kayu salib, tubuhnya diberikan buat kita untuk kesembuhan dan darahnya dicurahkan untuk menghapus dosa kita semua. Itulah 4 wajah daripada Yesus. Oke, sekarang lihat saya di sini, ikuti ya. Di sini sisi kiri kita melihat ada 4 penunggang kuda. Di sisi kanan kita melihat Yesus dengan 4 wajah. Apa? Raja Wali, lembu, singa, dan anak manusia. Saudara, kalau si penunggang kuda datang kepada kita, jangan saudara lawan. Tapi hadapkan Yesus untuk melawan si penunggang kuda. Kalau Anda yang melawan sendiri, pasti KO kita. Belum udah kalah. Tapi kalau Anda hadapkan Yesus kepada penunggang kuda, maka si penunggang kuda itu pasti kalah. Karena melawan Yesus dia tidak akan pernah bisa menang. Bagaimana solusinya? Oke, ini seperti Mortal Kombat, saudara. Kalau Anda lihat pertarungan begitu, lihat ya. Kalau si penunggang kuda putih, apa kuda putih? Menyesatkan. Membuat kita ini berada dalam jalur yang salah. Saudara, hadapkan Yesus yang sebagai Raja Wali. Apa tadi? Yesus Tuhan. Begitu dia menawari kita, ini ada bisnis. Bisnis yang menggiurkan. 1 minggu 30%, mau tidak. Saudara langsung hadapkan Yesus sebagai Raja Wali. Apa itu? Tuhan. Sekarang saya tanya begini, saudara kerja itu untuk apa? Ya, supaya bisa nabung, salah. Saudara kerja itu untuk apa? Supaya beli rumah, salah. Kalau saudara kerja untuk nabung, iya, kalau kerjaan itu Anda bisa nabung, bahagia. Kalau kerjaan itu saudara bisa beli rumah, rumahnya ada, bahagia. Tapi kalau sampai detik ini belum bisa beli rumah, masih ngontrak, terus Anda pusing, kapan saya bisa beli rumahnya? Maka saudara akan kecewa, ya kan?
Terus tiba-tiba ada tawaran yang menyesatkan saudara ambil. Maka yang menjadi Tuhan dalam kehidupan saudara adalah siapa? Duit. Terus gimana solusinya? Saudara katakan begini, saya kerja ini bukan untuk supaya saya bisa nabung, atau bukan buat saya beli rumah, tapi saya kerja supaya nama Tuhan dapat dimuliakan di dalam apapun yang saya kerjakan. Beli rumah, bisa nabung, bonus. Sehingga saudara sadar dan tahu saudara bahwa nanti orang kalau ngelihat apa yang sedang kita kerjakan, ngerintis dari awal, cari orderan, cari penjual, cari pembelian gitu. Itu tiba-tiba Anda terus diberkati. Orang tanya, kok bisa? Habis gulung tikar kan kemarin, hampir. Tapi sekarang bisa pulih begini, gimana rahasianya? Ya Tuhan, saya tidak tahu saja. Hanya Tuhan yang bisa membuat saya seperti ini. Saudara nikah buat apa? Supaya punya anak. Ya kalau saudara bisa punya anak, bersyukur. Tapi kalau nggak punya anak sampai detik ini, 5 tahun nikah belum ada anaknya, gimana? Katanya nikah supaya punya anak, tapi sekarang anaknya tidak ada. Kecewa kita. Terus maka anak itu jadi Tuhan dalam kehidupan kita. Coba cari sedemikian rupa cara supaya bisa punya anak, gimana caranya? Nah itu jadi pusing kita. Terus gimana solusinya? Yesus sebagai Tuhan. Pada saat Anda menikah, untuk apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan dalam keluarga kita. Dapat anak, belum dapat anak, bonus itu. Maksudnya begini, setelah menikah kan, ada Yesus yang dimuliakan. Orang kalau melihat keluarga saudara akan menyadari Yesusnya hidup, maka keluarga Anda jadi harmonis. Keluarga saudara menjadi keluarga yang besar. Suami jadi imam, nabi, raja. Istri jadi penolong. Anak-anak berprestasi, siapa nggak mau? Pasti mau, bukan? Orang tanya, kok bisa ya keluargamu baik semua? Anak-anak melayani Tuhan. Apa rahasianya? Apa resepnya? Saya juga mau punya keluarga seperti engkau punya. Kita hanya bisa berkata, semua oleh karena anugerah. Dan Yesusnya dimuliakan di dalam keluarga kita. Jadi begini, begitu saudara menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, saudara tidak akan pernah bisa disesatkan oleh si penunggang kuda putih. Karena kita tahu tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kuda merah datang. Apa tadi kuda merah? Perang saudara. Ngambil damai sejahtera. Jangan dilawan, tapi hadapkan Yesus yang sebagai lembu. Apa lembu? Yesus yang melayani. Orang kalau berantem, atau negara deh, negara kalau berantem itu damainya hilang. Yang bisa kita lakukan cuma satu, doa. Tuhan, berdoa supaya engkau melayani bangsa ini Tuhan. Karena kami tahu ketika engkau melayani bangsa ini, maka akan muncul kasih Kristus. Ketika ada suami dan istri berantem, berseteru atau quarrels, bertikai begitu, yang perlu kita sadari adalah izinkan Tuhan melayani hatinya suami. Izinkan Tuhan melayani hatinya istri. Sehingga suami kalau sudah dilayani oleh Tuhan, dia akan muncul kasih. Dan kasih inilah yang membuat dia dapat menerima pasangannya apa adanya. Ya kan? Istri ini dapat menerima suaminya apa adanya, bukan ada apanya. Kalau ada kerjaannya baru saya bisa terima, bukan. Karena di dunia ini sangat butuh sekali yang namanya kasih. Ibunda Teresa berkata, dunia ini lapar bukan karena roti tapi karena kasih. Dan dari mana kita bisa memberikan kasih, menerima orang dengan kasih, mengampuni orang yang telah bersalah pada kita. Kita gak bikin salah, dia bikin salah, tapi kita harus terima dia. Dari mana caranya? Kalau kita sudah dilayani oleh Tuhan dulu, kalau kita sudah diterima, terima kasih dari Tuhan, maka kita bisa menerima mereka. Anda lihat, meskipun damai diambil oleh si penunggang kuda merah, ketika Anda dilayani oleh Yesus, muncul kasih. Dan love inilah yang akan membuat kita semua menjadi united together, menjadi satu bersama-sama. Saya berdoa saudara, rumah tangga kita butuh kasih Kristus. Pekerjaan kita butuh kasih Kristus. Tanpa kasih tidak akan ada dampaknya apa-apa. Tapi dengan kasih hidup orang akan dapat diubahkan. Ya, saya percaya kasih Kristus yang mengubahkan kita semua. Ayo tepuk tangan lagi, lebih meriah bagi Yesus Tuhan. Kuda hitam datang. Apa kuda hitam? Lapar.
bikin miskin, bikin kekurangan. Hadapkan Yesus yang sebagai apa? Singa. Oh, sebagai singa apa itu? Raja. Ya, saudara lihat begitu kelaparan mencoba merajalela kehidupan kita. Tapi kita tahu ada Yesus yang menjadi sang pembela kita. Seperti singa yang mengaum, di mana pemerintahan kerajaan Yesus tidak ada kekurangan sama sekali. Nah, ini orang akan tetap makmur. Di sini maksudnya adalah tertanamlah dalam gereja lokal, saudara. Bayangkan ya, di sini ada satu area dan Yesusnya mengelola di atas. Satu area di sini tempat di mana Tuhan memerintah, kerajaan Yesus dinyatakan. Kita ngapain? Berbuat apa? Stay di sini. Jangan kita pindah kemana-mana. Karena di luar dari apa yang telah Tuhan kerjakan, yang telah Tuhan kelola, kita hanya dapatkan kemiskinan atau kekurangan. Stay di gereja lokal. Besok minggu datang lagi ke gereja, saudara. Karena kita tahu di sinilah kita akan dibuat untuk semakin mengenal tentang apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Wah, saya kalau mood ke gereja deh. Kalau nggak mood saya nggak ke gereja. Jangan. Stay di tempat di mana Yesus mengelola. Mesir, 10 tulah ada. Berbagai macam tulah terjadi waktu Musa meminta bangsa Israel itu dilepaskan, tapi tidak dilepaskan oleh Firaun. 10 tulah, satu tempat yang namanya Goshen. Tidak ada sama sekali kutuk malapetaka menimpa tempat tersebut. Kenapa? Karena area tersebut adalah tempat di mana Tuhan yang mengelola, Tuhan yang bertahta. Ya. Jadi maksud saya di sini adalah ketika saudara di dalam area Yesus yang mengelola, Tuhan yang memerintah, saudara tidak akan pernah kekurangan sama sekali. Ya, setiap minggu datanglah, tertanam dalam gereja lokal dan lihat, perhatikan apapun yang Anda butuhkan, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Amin. Yang percaya tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yang terakhir, kuda hijau datang. Apa yang perlu kita lakukan? Apa kuda hijau? Maut. Mencoba mengambil nyawa yang kita cintai. Dan itu kuda hijau sempat datang dalam kehidupan kami. Mencoba mengambil orang yang saya cintai, mami saya. Ayo, oh, dia datang mau mengambil mama saya, toh, Pastor Hana itu melalui cancer stadium 4 ya. Mana bisa? Jangan dulu kan gitu. Terus kalau saya lawan kuda hijau tersebut, saya pasti kalah, saudara. Maka saya perlu hadapkan Yesus sebagai anak manusia yang mati di atas kayu salib, dengan tubuh dan darahnya kita bisa disembuhkan dan diselamatkan. Maksudnya apa? Perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Saya ingat bagaimana mami saya setiap hari ambil perjamuan kudus. Dan memang benar, saudara, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada, saudara. Sampai detik ini juga ada keajaiban bagi mereka yang dicintai oleh Yesus Kristus. Saya percaya kita semua disertai oleh Tuhan. Dan dalam Yesus saja kita terima yang terbaik. Amin. Saya percaya kita diberkati oleh Yesus Kristus. Saya tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Tuhan kita. Itulah 4 si penunggang kuda yang mencoba menghancurkan kehidupan manusia. Tapi kita punya 4 Yesus, 4 wajah Yesus maksudnya. Yang membela kita untuk dapat menaklukkan si penunggang kuda tersebut. Jadi pada kali ini, jangan saudara khawatir tentang apa yang terjadi di luar sana. Karena kita punya sang pembela yang luar biasa. Yang terpenting di sini adalah siapa yang menyertai saudara. Itu yang terpenting. Ketika Musa disertai oleh Tuhan, itu laut terbelah. Daud disertai oleh Tuhan, raksasa itu dapat roboh. Daniel disertai oleh Tuhan, itu singa tidak ada yang bisa mencabik-cabik. Sekarang saya tanya, apakah saudara tahu siapa yang menyertai saudara? Sehingga saudara itu betul sadar bahwa bersama dengan pribadi yang bernama Yesus, saudara tidak takut dengan apa yang ada di depan saudara. Takut hutang, Pak. Takut mau difitnah orang, jangan. Karena siapa yang menyertai saudara itu jauh lebih besar daripada yang ada di luar sana. Saya berdoa dan percaya kita semua diberkati oleh Yesus Kristus. Yang percaya tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan kita. Mari sama-sama kita berdoa.